Muhammad itu adalah Rob. Padahal kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa, Robba yurabbi artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rob. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, ya Muhammad bisa dikatakan Rob. Nih orangnya yang ngakui mau kalawan. Mau kalawan. Ayo silakan. Sudah diakui ya. Sangat terima kasih saya. Oke, kita kasih naik. Makasih. Terima kasih. Oke, ada siapa ini? Jibril. Ya, selamat pagi Bang Jibril. Saudara Jibril. Halo? Ya, selamat pagi. Ya, silakan Halo. Bang Jibril. Bang Jibril Muslim kah? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang Jibril, nyalakan kamera. Ayo kita ngobrol nih. Ini ada orang namanya Tasik Ngaji. Ini belum debat dengan Edis TV sudah ngaku Muhammad itu Rob. Asik, barang masuk. Ya. Gimana? Tahu nggak Tasik Ngaji? Tahu? Tasik Ngaji yang memfitnah saya, mengatakan bahwasanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah, ini orangnya ini. Saya pakai beki dulu, Bang. Pakai beki dulu. Harusnya ini yang diburu umat Islam ini. Ini yang diburu umat Islam ini nih. Penebar kebohongan nih. Bentar dulu, Bang Edis. Masa kamu yang ngomong terus, Mas Edis? Ya, silakan Bang Jibril. Silakan. Iya, kasih kesempatan saya itu, walaupun 1 detik. Boleh, silakan Bang Jibril ya. Cuman gini, Bang Edis ya. Minta Gimana, tolong. Jangan dimatiin tiba-tiba nanti ya. Sampai itu kan lagi boleh. Tapi sekarang, ya. selama fokus ke sini ya, fokus ke sini. Bahasan nggak ke yang lain ya, silakan. Terus gimana ini? Gini, Abang saya tanya dulu, Abang tahu Tasik Ngaji? Tahu nggak? Tahu kok. Tahu. Tahu sekali. Nah, Tasik Ngaji ini adalah contoh orang Islam yang melakukan ajaran agama Islam. Salah satu dalam ajaran agama Islam itu boleh bohong dalam 3 hal. Nah, ini sedang dipraktekkan dia. Jangan ditutup kameranya. Dan. Nah, gini. Jadi dia ini mengupload sebuah video di TikTok. Sudah ditonton 10 juta orang. Ya, videonya apa? Videonya itu tentang dia membuat akun Edis TV palsu. Lalu dia bikin akun itu, ya, mengupload video Abdul Somad dibaptis. Padahal itu bukan akun saya, nama saya, foto-foto saya, tapi karangannya orang ini. Ini karangannya orang ini. Nah, makanya begini. Sekarang dia udah kalang kabut, udah pusing dia, udah bingung dia nggak tahu lagi menutupi kebohongannya. Ya, dia nggak tahu lagi cara menutupi kebohongannya. Nah, sekarang bukan itu poin saya. Sekarang dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Mana buktinya, Bang? Oke, Coba. mau saya putarkan videonya? Coba. Oke, baik, saya putarkan videonya ya. Saya putarkan videonya. Nih, dengar. Nih. Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Karena Nabi Muhammad itu mengatur, mengurus dan sebagainya. Jadi Muhammad itu adalah Rob. Muhammad itu adalah Rob. Padahal kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa, Robba yurabbi artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rob. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Muhammad bisa dikatakan sebagai Rob. Sejalan dengan pengakuan pendebat-pendebat Islam yang lainnya. Jadi, bagaimana? Apakah Anda sudah setuju bahwasanya Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Tidak setuju saya, Bang. Nah. Berat. Setuju saya, Bang. Apa? Enggak setuju. Oke, tidak masalah. Intinya begini, seperti janji saya ya, seperti omongan saya ini, pegang mulut saya ini. Ya. Kalau saya berdebat dengan Tasik Ngaji, kalau saya berdebat dengan Abdul Somad, kalau saya berdebat dengan Ustadz Adi Hidayat, saya akan buat mulut mereka mengucapkan hal yang sama, bahwa Muhammad adalah Robnya umat Islam. Nah, saya akan buat mulut mereka mengatakan demikian. Gimana? Taruhan sama saya, Bang. Taruhan sama saya. Ini belum debat aja udah ngaku kok.
Belum debat aja dia udah ngaku. Gimana? Ustaz Somad itu Nabi Muhammad adalah Rob, potong tangan saya bang. Nah, sekarang berani nggak Abdul Somad? Berani nggak dia naik ke sini? Ayo. Bang Edis kalau debat sama Abdul Somad, Yang ada paling umatnya dua kejang, menit. panas. Karena Abdul Somad bakalan saya permalukan. enggak, 2 menit turun sampean. Nah, gini. Kalau roomnya Bang Edis pasti dimatiin itu. Kemarin Soalnya saya begini. Sebentar dulu, Oh, silakan. dulu, Bang. Silakan Bang Jibril, silakan. Soalnya begini Bang, ilmunya Ustadz Somad dengan Bang Edis kalau dibandingkan itu Pak Abdul Somad itu 100, Bang Edis paling 2. Tidak Walaupun kalau masalah. Itu kan penilaian umat Islam. Kalau umat Islam kan yang menilai nggak masalah. Namanya juga umat Muslim yang maksudnya menilai. kalau membahas masalah agama Islam Bang, soalnya gini, setiap Bang Edis online itu pasti mengatakan saya itu belajar agama 13 tahun, Betul. belajar Al-Quran 13 tahun. Betul, Pada kenyataannya kalau sudah membaca Al-Quran lebih pintar anak saya yang umur 13 Loh, tahun. memang kalau soal baca-baca Al-Quran Muslim lebih Dulu, pintar. Bang. Tapi Muslim Anak nggak tahu saya artinya. itu sudah membaca Al-Quran. Saya akui Bang, saya Umur akui. 18 tahun anak saya sudah hafal Al-Quran. Sedangkan Nah, yang belajar sudah 18 tahun masih belum bisa pelongak. sudah bisa ditanggapi? Bisa. Baik. Yang tadi Jangan saya dimaki. tadi yang saya katakan apa? Yang pernah tidak saya mengatakan, coba cari video saya kalau saya bilang bahwasanya saya ahli membaca huruf Arab, saya lompat dari Monas. Kalau ada omongan saya begitu. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Yang saya katakan, tidak ada orang Islam yang pernah saya dapati yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Kalau soal baca-baca huruf Arab, iya. Tapi baca huruf Arab, kalian, nih, ini pengakuan ustadz kalian, pandai mengucapkan huruf-huruf Arab, pandai membaca-baca bahasa Arab, tapi tidak ngerti artinya, macem keledai. Itu ustadz kalian yang ngomong. Begini Bang, nanti gimana? kalau berdiskusi sama siapa saja, Anda itu jangan membaca bahasa Arab. Malu, kasihan loh. Ya memang kita Kristen. bahasa Indonesia kok. Kita kan orang Indonesia. Iya, kalian kan taunya apa Al-Quran itu memang dipelajari 18 tahun. Setelah kamu membaca itu kan nggak tahu. 13 tahun saya mempelajari Al-Quran Bang. Saya baca Ya. artinya, saya cari Sudah pengertiannya di dalam bahasa Indonesia, bahasa kita. Nah masalahnya umat Muslim baca Al-Quran bahasa Arab, nggak, bahasa artinya nggak dibaca. Makanya ketika saya tunjuk ayat-ayat di mana Muhammad boleh menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan, tidak ada dosa, mereka tidak tahu. Nah sekarang kembali ke tema nih Wak. Gini, kemarin saya pernah bilang begini. Saya bilang begini, jika Abdul Somad, jika Tasik Ngaji berdebat dengan saya soal apakah umat Islam itu menjadikan Muhammad sebagai robnya, apakah Muhammad itu sebagai robnya umat Islam, ternyata belum berdebat, belum kejadian debat itu, tapi orang ini sudah membuat pengakuan bahwa Muhammad itu memang robnya umat Islam. Lalu bagaimana? Ya, tapi kan bukan semuanya Bang. Bang, yang mengaku ini seperti Tasik Ngaji bukan onyo-onyo. Ini orang Tasik Ngaji ini orang pengalaman ini, pakar ilmu Islam ini. Tasik Ngaji ini. Kata siapa Bang? Kalau cuman Bang, Anda siapa? Anda punya background nggak? Anda punya latar belakang pendidikan agama Islam nggak? Ini Tasik Ngaji ini jangan sembarangan ini. Ini orang ngerti agama Islam dan dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb. terus gimana? Loh, Mau debat sama kesimpulannya belum debat pun sudah diakui, artinya saya menang sebelum debat dimulai. Loh, memang iya. Kemarin saya kan ngupload video seperti itu. Dan dia mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Apalagi, ya? Nih. Nih, lihat nih. Artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rabb. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rabb.
Nah, Nabi Muhammad bisa dikatakan sebagai Rob. Gimana? Kurang bagaimana lagi? Sejalan dengan pengakuan-pengakuan Islam yang lain. Dengar kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, sadar kalian bahwa Muhammad itu Rob kalian. Kurang bagaimana lagi? Rob kalian ada dua. Dua Rob kalian itu. Silakan. Begini kok, sama aja dengan pendeta Bang Edis. Beberapa pendeta kalau membahas tentang ketuhanan orang Kristen pasti berbeda jawabannya. Linglung, iya pasti itu. Iya, begini. Sekarang begini. Intinya Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Allah pun adalah Robnya umat Islam. Pertanyaan saya, satu Rob tambah satu Rob berarti ada berapa Rob di sini? Kalau Rob saya tetap satu Bang. Nah, Muhammad udah pensiun. Makanya saya bilang Muhammad itu Rob, tapi ada saklarnya. Ada saklarnya. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. On off. Muhammad itu memang utusan. Yang Rob itu Allah. Beda dengan Tuhannya orang Ya, Kristen. nggak masalah. Itu pengakuan Anda orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ya, tidak masalah. Karena Anda tidak punya pengaruh, Anda juga tidak punya pengetahuan basic tentang agama Islam, jadi Anda tidak mau mengakui itu, tidak masalah. Intinya gini Bang, yang mau saya sampaikan. Pegang omongan saya, rekam ya, perekam omongan saya. Tolong rekam. Jika Abdul Somad, jika Ustadz Adi Hidayat, dan jika Tasik Ngaji berkumpul bertiga, dan saya tidak mampu membuat mulut mereka mengucapkan bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, saya lompat dari Monas. Ya, lompat dari Monas saya. Ini udah mengaku. Ini sudah mengakui bahwa Muhammad adalah Rob. Ini sudah mengakui orang ini. Belum debat dia sudah ngaku. Apalagi nanti sudah debat. Oke. Yang jelas masuk neraka kamu Bang. Ya, kalau iman Anda tidak masalah. Namanya juga iman Anda, tidak masalah. Itu kan halusinasi Anda, nggak apa-apa. Namanya juga halusinasi. Oke, kita mengundang muslim yang lain ya Bang ya. Terima kasih atas Oke, makasih Bang Jibril. Selamat pagi. Saya kasih turun dulu Bang Jibril ya. Itu ya teman-teman ya. Ya, info ini sangat-sangat ini ya. Sekali lagi teman-teman. Belum ya. Oke nih, nanti ya. Orang ini yang namanya Tasik Ngaji yang kemarin memfitnah saya bahwa saya membuat video Abdul Somad dibaptis, padahal orang ini sendiri yang buat, telah mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah Rob. Ya kan? Ini belum berdebat dengan Edis TV. Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Kalian tidak percaya? Saya putarkan videonya. Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Nah, Robnya, Rob, ya. Muhammad itu adalah Rob. Padahal kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa, Robba yurabbi artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rob. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob menurut pengakuan dari Tasik Ngaji. Nah, ya makanya saya bilang belum debat dengan Edis TV. Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Selamat. Apalagi selesai. Sudah, ya kan? Ayo, kita kasih naik ada Abdul Halim. Ya, selesai ya. Selesai. Robnya orang Islam ada 2. Ya, Abdul Halim 3084. Selamat pagi Abdul Halim. Selamat pagi. Ya, silakan Bang Abdul Halim nyalakan kamera. Enggak perlu lah. Baik, Anda juga tidak perlu ada di sini ya. Saya turunkan di bawah. Oke, kita lanjutkan aja. Khairil
Mihrang Ghazal. Oke, Khairil Mihrang Ghazal. Ya, Khairil. Halo Khairil. Halo bang, sudah dua Iya. kalinya saya naik ini bang. Oke, abang Muslim? Oke bang, Muslim bang, Muslim. Muslim. Wuh, makasih Borneng, makasih. Borneng, maksudnya Borneng Nainggolan. Ya, Khairil Makhrizi, apakah Anda seorang Muslim? Tadi sudah menjawab iya ya. Semua seorang Muslim bang, Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan sehubungan dengan tema kita pagi hari ini? Mohon maaf sebelumnya, tema ini bang, belum ini yang berbicara itu sebenarnya bang rekamannya diuraikan bang, bukan begitu. Saya sudah nonton aslinya bang. Ya, dia mengakui nggak bahwa Muhammad itu bisa disebut sebagai Enggak roh? mengakui, cuma diterangkan. Ada yang mengakui bahwa diterangkan orang itu mengatakan Muhammad itu roh Islam. Bang, Bang. dengarkan ya. Ya bang. Dengarkan. Coba ya, Ya. pasang telinga baik-baik ya Bang ya. Pasang Ya. telinga baik-baik, dengarkan nih. Tapi jangan dipotong-potong bang. Dengar Selanjutkan Bang, terus, selanjutkan pasang terus. telinga Oke. baik-baik, pasang telinga baik-baik. mendidik, Oke. mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rabb. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rabb. Nah, Muhammad Itu bisa masih dikatakan ada sebagai lanjutannya, Bang. roh. Nah, Masih ada lanjutannya bang. Itu dijelaskan. ya, dia sudah mengakui nggak bahwa Muhammad bisa Dijelaskan. dikatakan sebagai roh? Bukan itu, bukan Rob. Itu dijelaskan bahwa ada orang mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Ada orang Oke lah, mengatakan Muhammad itu mereka Rob sudah Islam. mengingkari. Sebenarnya Oke, bukan. kalau yang ini lebih jelas lagi nih. Ah, Itu mana, kan, Bang? Jelaskan. itu kan dasi ngaji, Ah. dengar. Betul, silakan. Yusuf Pei tahu? Yusuf Pei tahu nggak? Kenal. Yusuf Pei tahu. Kalau Yusuf Pei mengakui Muhammad Rob juga gimana? Tidak pernah mengakui Rob Muhammad. Oh, tidak pernah. Baik. Nah. Coba dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik ini. silakan, Bang. Silakan, Bang. Coba dengarkan baik. Baik. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu, dia adalah Rob pada zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Ya. Orang-orang tersebut, Bang, orang-orang tersebut yang mengaku Rob, bukan Ih. berarti pengakuan Yusuf Rob, bukan Loh, Yusuf, Bang. gimana? Orang-orang tersebut. Oke, Bang, yang lebih jelas. Sebentar. Saya sudah nonton semua itu, Yang Bang. lebih jelas. Oke. Ini yang lebih jelas Oke. nih. Yang lebih jelas nih. Oke. Baik. Oke. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Ah. Itu, Mau Bang. gimana lagi? Sudah. Udahlah, ini. Oke. Oh, mau lagi, mau lagi. Enggak, bisa tunjukin lagi. Mau banyak. Silakan, Mau silakan. banyak yang saya tunjukkan. Ah, Mau yang silakan, banyak nih. silakan. Nih, sebentar, Ya. satu lagi nih. Mau yang Silakan, banyak Bang. pun saya tunjukkan kepadamu nih. Yang banyak nih saya tunjukkan. Mau lagi? Nih. Silakan, Bang, ya. Baik, saya tunjukkan lagi nih. Sekarang Rashid nih. Tolong jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Sekarang dengar. Kalau saja Abdul Somad dan Adi Hidayat berani diskusi dengan saya, pegang omongan saya, mulut mereka akan mengucapkan yang sama bahwa Muhammad adalah Robnya umat Islam. Pegang omongan saya. Nah, Bisa kita tunggu, Bang, kita tunggu. Oke, silakan. Abdul Somad, Adi Hidayat, tolong. Jika kalian berani berdebat dengan saya akan membuat mulut kalian mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh Tasik Ngaji, bahwa Muhammad itu adalah Rob di tengah-tengah umat muslim. Saya jujur aja sama Edis TV. Lagi. Sebenarnya saya tuh terlalu mengagumi saudara masalah Islam. Saya mengagumi. Nah, semakin Jadi- banyak belajar, Edis TV ini semakin banyak belajar masalah Islam. Suatu waktu nanti
dan kalian sudah Suatu waktu mengakui nanti. bahwa Muhammad itu Rob kalian. Suatu waktu nanti. Nah, cuman begini. Ya, Bang, Cuman ya, Bang, begini, siap. tolong kalau Muhammad itu Rob kalian, jangan dikasih saklarnya. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Ya, Iya, Bang, seperti iya, itu, Bang, siap. Khairil. Ya. Iya, iya. Jadi, saya mengaku, Bang. Iya, Bang. jadi begini, kalaulah Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, pertanyaan saya, apakah Muhammad sekarang sudah meninggal? Kalau Muhammad sudah meninggal, Bang. Oke, berarti agama apakah yang memiliki Rob tetapi Robnya adalah orang mati? Kalau agama Islam tidak pernah mati Rob, karena menurut pengakuan mati kan? saya ini. Nah, dengar dulu, Bang. Kalau menurut orang yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Robnya, itu salah mereka. Loh, Kalau saya- gimana? Berarti salah semua ini. Salah Salah semua semua, ini. Bang. Salah semua, Bang. Waduh. Anda punya background belajar agama Islam? Kalau saya masalah belajar agama Islam, pernah saya SD sampai SMP saya masuk pesantren, Bang. Anda punya nggak? Punya ilmu atau punya pengetahuan yang memang bidang Anda nggak itu agama Islam? Tidak terlalu memiliki, Bang. Pantesan Anda nggak mengakui itu. Sayangnya orang-orang yang sudah mengakui, sudah belajar agama Islam, mengakui Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Karena Islam itu, Bang, banyak Sebentar. macam-macam. Ada yang bilang nyamar, settingan katanya, Bang. Anda Siapa? Islam beneran? Anda Muslim betulan? Saya Muslim betulan, Bang. Apa buktinya Disuruh- bahwa Anda? Coba baca surat ini. Coba surat surat Al-Kursi. Al-Kursi la ilaha illallah al qayyum la ta'uzu sinatu wa lahu ma fis samawati wal ard man zal ladzi yasfa'u indahu. Tuh. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaikum Islam madinah. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di dalam Islam. Orang Islam dengar ya, Ya teman-teman. ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum muflihun. Tuh. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala ada perbuatan keji. Saya Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim. Jadi begini, Bang. Saya Jadi Muslim. begini. Ya. Jadi begini. Kalau ada orang Islam suka dengan channel saya, itu memang banyak. Ya. Banyak. Saya senang, Bang. Mayoritas yang nonton saya ini Bang. ada di TikTok ini ada 9.400 yang menonton. Mayoritas itu Islam. 85% sampai 90% itu Muslim yang nonton. Kalau Muslim, Bang, kalau Muslim itu membenci suatu agama, masalah penerangan macam Edis TV ini, itu bukan Muslim, Bang. Tuh. Wajarlah kita mendengar perbedaan, karena kita perbedaan kita akui. Memang ada Jadi perbedaan. menurut Abang Muslim wajib nonton ini ya biar tambah pengetahuannya, Bang ya. Silakan Muslim wajib menonton, karena Muslim makin menonton film Edis TV ini semakin luas wawasannya untuk berpikir. Sebenarnya gimana? Iya. Tadi gini, Bang. Tadi saya Iya. lihat Ustadz Abdul Somad siaran di TikTok. Ya kan? Ada orang bertanya kepada Ustadz Abdul Somad, yang nonton tau nggak, Bang? Yang nonton 400 orang, Bang. Artinya sudah nggak laku, ya kan? Iya. Abdul Somad udah nggak ada yang mau denger, Bang. Cuman 400 orang yang nonton. Karena apa? Karena memang orang Islam sudah jenuh dengan Abdul Somad. Mereka nontonnya sekarang di sini, mendapat pengetahuan wawasan baru. Begitu. Ya, itu pun 400 orang kita komennya ini- dimatikan. Iya, karena ini apa? kan mencari- Kalau komennya dihidupkan, orang-orang itu pada ngomong, Abdul Somad, kau ditunggu Edis TV," katanya. Saya udah telepon, dengar. Saya udah telepon Abdul Somad tuh tahun 2014. Saya telepon dia, Abdul Somad, saya telepon. Saya udah ngomong sama dia lewat telepon. Kalau dia ingat, ya, ada suara jangkrik, krik 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 gitu waktu dia saya telepon itu. Rumahnya di desa. Waktu tahun 2014 belum terkenal dia, belum seterkenal Betul, sekarang. betul. Ya. Ya, seperti itu. Makanya teman, itu di bawah itu dikiranya settingan. Saya Islam, Muslim, Islam, saya orang Kalimantan. Silakan nonton TikTok saya. TikTok saya 22.000 pengikut saya. Nah itu. Silakan Ya. nonton TikTok saya. Iya, saya Muslim. Saya itu, Bang, di sini di tempat saya gereja dengan masjid berdekatan. Rumah pendeta di samping rumah saya. Kayak gimana ceritanya? Ya, maksud saya begini, Bang. Intinya pesan yang Anda katakan tadi bahwa channel saya ini memberikan wawasan-wawasan pengetahuan. Betul, Ya Pak. kan? Bagus untuk ditonton. Jadi yang muslim banyak, Bang, yang suka dengan channel saya, yang muslim-muslim. Iya.
Tidak semuanya Kristen itu bang menjelek-jelekan Islam. Tidak semuanya. Kita pilih-pilih yang bagus kita terima. Yang menurut Anda tidak bagus ya silakan ditinggal. Yang bagus kita terima, yang bagus. Yang jelek itu ditinggal karena menurut keyakinan kita masing-masing. Oke. Karena Islam mengatakan apa namanya agama Islam itu suka kedamaian. Ya, lakum dinukum waliyadin, bagi Anda agama kalian, bagi kami agama kami. Kalau kita berujuk ke sana, Bang, kita bisa damai, kita bisa bagus. Ya, intinya Anda sudah menyampaikan bahwa siaran saya ini walaupun saya Kristen, tetapi saya memberikan wawasan pengetahuan yang luar biasa tentang agama Islam. Ya, Bang, luar biasa, Bang. Luar biasa. Saya salut, Bang. Ya itu, ada pun namanya menjelek-jelekan Islam itu, Bang. Ada pun dikatakan menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Kristen, itu kita ambil yang bisa diambil, yang bisa dipelajari. Tidak semuanya coba kita naikkan Bang Edis ucapkan itu, Bang Edis ucapkan itu semua salah, enggak. Ada benarnya. Iya. Bahkan saya menantang, Bang, kalau ada orang Islam yang mampu menunjukkan bahwa yang saya katakan itu salah, saya terjun dari Monas. Betul, betul. Kenapa? Silakan sebentar, Pak Usman sebentar. Usman, Anda Muslim? Baik. Iya, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Saya sudah Muslim, Anda menyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera Anda. Tunggu. Ya, baik. Ya, Bang Usman, apakah Anda juga sudah lama menonton Edis TV? Anda Muslim kan ya? Iya, enggak juga terlalu lama, cuma sering saya singgah untuk mendengarkan Edis TV. Iya. Bagaimana kesan Anda mendengarkan channel Edis TV? Menarik, sangat menarik. Kesan saya sangat menarik. Ya. Dan itu salah satu unsur bisa memotivasi orang lain untuk mendengarkan, tapi bukan berarti meyakini. Itu belum sesuatu kepastian, tapi yang pasti termotivasi untuk mau mendengarkan. Iya. Mantap kan? Lihat nih. Jadi dengar teman-teman Muslim. Ya, itu. Lihat nih. Muslim Muslim pada suka dengar Edis saudara TV. Saya di atas ini. Cuma ada yang saya mau. Jangan masker-maskeran Pak Usman. Nanti Anda sudah seperti Juma. Sebentar lagi Anda mirip sama Juma. Karena yang cadar-cadaran itu biasanya kaum wanita. Apakah Anda ingin seperti Juma? Masa saya dikatakan dibayar, Bang? Masa saya dikatakan dibayar? Waduh. Iya. Nggak tega, Bang. Saya gini lah, menurut Pak Bang Edis tadi, banyak Islam hanya tahu baca Al-Quran, tidak tahu paham artinya. Itu betul. Betul. Saya akui betul itu, Bang. Betul. Cuma membaca Al-Quran, tidak pernah membaca artinya. Betul sekali. Makanya banyak orang Islam tuh nggak tahu isi Al-Quran, taunya baca huruf Arab. Cuma taunya, Bang, yang sering-sering dibaca Ustadz. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman silakan berpuasa. Itu aja ditahu artinya karena sering dibacakan. Betul, seperti itu. Coba ayat Al-Maidah ayat 3 mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaikum islamadin. Sesungguhnya hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan aku rela Islam menjadi agamamu. Kenapa saya dibilang bukan Islam? Dibayar demi Allah, demi Rasul. Saya enggak dibayar. Kalian dua orang Muslim sukui bahwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, saya turunkan. Ya. Bagaimana Pak Usman? Ini Anda kok maskeran ini? Kenapa? Enggak, soalnya so tua, Bang. Gigi saya sudah
kayaknya Busi ini mulai bosan memegang gigi, jadi kayak ini. Jadi saya pakai masker. Oke lah. Jadi Mohon intinya, maaf, ya. jadi bagaimana menurut Anda seruan Anda kepada kaum muslimin agar Edis TV ini bagaimana menurut Anda? Memberikan wawasan-wawasan supaya orang jadi semangat atau bagaimana? Kalau saya pribadi Bang, saya salut Linda bahwa kecerdasan Linda itu di atas rata-rata. Yang pasti mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan keberkahan, memberikan hidayah kepada kita sehingga betul-betul bisa berada, artinya diberikan bahwa inilah sesungguhnya yang benar. Karena kalau cuma sifatnya manusia yang mau menentukan kebenaran itu sendiri itu tidak pasti. Tetapi kalau dia sendiri yang memberitahukan dan melalui hidayahnya, itu sesuatu yang pasti. Artinya saya tidak mengatakan bahwa Dinda ini berada di pemahaman yang tidak benar, tidak seperti itu. Saya sendiri pun tidak bisa memastikan seperti itu. Oke. Cuma ada yang saya mau. Artinya begini Pak Usman, artinya intinya adalah bahwa selama Anda nonton Edis TV, sekalipun Anda Muslim, Anda banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seperti itu ya? Iya. Mantap. Oke, terima kasih Pak Usman. Ya, ini semua menjadi pelajaran ya kepada teman-teman Muslim yang lain ya. Kalau kalian nonton channel ini, kalian mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak kalian dapatkan dari boleh saya menyampaikan sesuatu sedikit saja sebelum saya diturunkan. Ya, silakan. Tentang tadi Muhammad ya, tentang Muhammad, bahwa Muhammad itu di sini kalau menurut pemahaman saya bahwa Muhammad dengan Nabi Muhammad itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Ya, perbedaannya di mana? Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dilahirkan oleh Siti Aminah bapaknya Abdullah itu adalah sosok dan ciptaan. Tetapi kalau Muhammad yang dimaksud tadi Pak Edis itu, Linda Edis, itu bukan sosok, tetapi itu adalah sifat. Yang berarti Muhammad itu adalah terpuji. Jadi dia tidak mati. Kalau Nabi Muhammad mati. Kalau Muhammad itu berarti Tuhannya orang Islam. Muhammad itu adalah sifatnya Allah yang terpuji. Muhammad itu sifatnya Allah dan katanya. Ada pada diri manusia seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Jangan disamakan bahwa Muhammad itu adalah sifatnya Allah. Cuma kebetulan Nabi Muhammad itu juga namanya Muhammad. Oke, baik. Baik, terima kasih. Hanya itu barangkali bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicermati karena saya yakin Dinda Edis ini adalah orang yang cerdas. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu kita bisa betul-betul membedakan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa pencipta alam semesta ini senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Hanya itu saja. Makasih banyak Dinda. Terima kasih. Sudah dinaikkan. Ya. Pak Usman. Oke, saya turunkan ya. Pak Usman ya. Iya. Selamat pagi. Ya, itu ya teman-teman ya. Ya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan Anda bilang bahwasanya tidak ada Muslim yang tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb, ya. Seperti itu. Nah, kalau orang awam-awam yang nggak tahu apa-apa ya, belajar dulu nih sama Ustadz Tasik Ngaji yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb, ya. Ayo silakan.
Kita kasih naik ada hijrahnya ahli maksiat. Oke. Hijrahnya ahli maksiat. Ya, selamat pagi. Hijrahnya ahli maksiat. Halo? Hijrahnya ahli maksiat. Selamat pagi. Teman-teman, terima kasih yang memberikan support ya, yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih. Oke, hijrahnya ahli maksiat tidak nyambung-nyambung, jadi kita tukar, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ada Bang Erik. Oh, salah naikin. Oh, Muhammad Klisman 17. Muhammad Klisman 17. Ya, selamat pagi Muhammad Klisman. Macet lagi nih kayaknya nih. Muhammad Klisman. Oke, karena masih macet kita turunkan ya. Oke, Muhammad Klisman sudah masuk, sudah tersambung. Macet lagi kayaknya nih. Muhammad Klisman. Oke, baik ya. Halo? Halo? Oke, baik, kita turunkan ya, kita turunkan. Kita kasih naik ada Bang Erik. Oh, kita kasih naik Bang Erik. Selamat pagi Bang Erik. Ya, pagi. silakan nyalakan kamera. Oke, tapi aku nggak bisa lah, aku takut ke Bennett ini, Dis. Aku lagi di jalan soalnya. Aku lagi nyetir. Sebentar aja ya. Oh, bagaimana kalau berhenti dulu? Aja, kita bahas aja. Kau mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Rob, artinya Sebentar, Tuhan. Bang Erik, sabar. Oke, siap. Gimana kalau nanti misalnya tunggu di tempat parkir dulu? Karena di sini itu kalau diskusi wajib menyalakan kamera. Halo? Waduh kan? Nah, begitu posisinya, ya. Tapi itu dibisukan, jangan dibisukan. Oke, siap. Oke, jadi begini Bang Erik. Ya. Anda kan orang APII, betul? Iya, lanjut. Oke, nah ini yang ngomong itu bukan 1-2 orang. Yang ngomong itu banyak orang. Pendebat-pendebat muslim, salah satunya adalah Daman. Pasti Anda kenal Daman Al-Mantiki, kenal kan? Kenal nggak sama Daman? Jangan lanjut, jangan dibisu-bisukan begitu, jangan panik lah. Iya, nanti noise. Oke, Enggak, yaudah. enggak noise, Iya, enggak, betul. enggak. Ya, aku kenal Daman, Jernih aku kenal Daman, adikku tuh ya. Oke, kenal Daman. Daman Al-Mantiki, Iya. kenal ya. Bagaimana dia adalah orang kenal. APII, dia ahli mantik, ya, kenal ya. Iya. Oke. Kenal. Ini pengakuan Daman ini. Pengakuan Daman, dia bukan orang yang unyu-unyu belajar agama Islam. Dia itu orang yang Ya. sangat ahli agama Islam. Lihat nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob. Nah, gimana? Betul Muhammad adalah Robnya umat Islam? Nabi Muhammad itu bisa dikatakan Rob. Nah, betul. Tapi bukan Tuhan. Coba sampaikan Tapi sampaikan kepada umat Ya, muslim. melainkan Tuhan. Gini. Iya, Melainkan sampaikan Tuhan. kepada umat Nah, muslim. bukan Gak usah Tuhan. diterjemahin. Jangan Ya. diterjemahin. Sampaikan Oke. kepada umat muslim bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Coba. Robnya umat Islam maksudnya dia Nah, penguasa. ini loh, Dia coba penguasa, dengerin. Dis. Begini, Bang Erik, tadi kan Daman sudah bilang, Sebutkan satu wahai dalil dalam umat Al-Quran. muslim. Ya. Wahai Sebutkan satu umat dalil muslim. dalam Aduh, Al-Quran. Itu kan ditutup, trainingmu. tutup. Itu kan Sebentar. trainingmu. Sebutkan Bang satu Erik, dalil dalam Al-Quran pelan-pelan dulu, Bang bahwasanya Erik, Nabi pelan-pelan. Muhammad itu Rob. Ya. Pelan-pelan ya, Tunjukkan pelan-pelan. satu dalil. Ya, kau yang pelan-pelan lah. Satu dalil ini ada dulu, cuman ya. dalam Nih, Al-Quran. coba dengerin ya, Tunjukkan. dengerin. Rob Muhammad di mana? Ya. Ya, tunjukkan. Wahai umat muslim, Tunjukkan. Ini bukan congor. Tunjukkan satu Oke, ayat dalam apakah Al-Quran. Daman sebentar? Nabi Muhammad Apakah itu Rob. Daman Al-Mantiki sesat?
Udah biar, aku nggak peduli sama dia. Ya, mau dibilang rock, mau dibilang apa terserah dia. Sebentar, Daman, Aku minta sama Daman, Muhedis, sebentar. Daman tunjukkan, yang orang API tunjukkan belajar satu ayat dalam kepadanya, Al-Quran. apakah dia Ya, sesat? pakai data deh, pakai data. Apakah Tunjukkan satu ayat Daman, dalam- Ya, nanti ganti-gantian kalau dulu aku- kita ngomong. Bang Erik, ganti-gantian dulu Nanti kita kalau- ngomong ya. Bisa kita ganti Iya. ngomong? Bisa? Ya kau dari tadi ngomong, kau kan memaksakan saya supaya Nabi Muhammad dituhankan. Sebentar. Sebentar, Sementara jangan kami diterjemahkan sementara dulu. kami sebentar, Edi, Jangan terjemahkan dulu. Ya sebentar. Jangan Edi, terjemahkan, gantian lah, jangan gantian. terjemahkan, Ya ini oke? kan kau malmu. Enggak, saya enggak menerjemahkan. Oke. Saya enggak menerjemahkan. Kamu Oke, juga saya tadi nggak sudah menerjemahkan. mengakui nggak? Sebentar ya. Dengar, Ya, kamu tadi 30 sudah detik. mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Izinkan saya 30 detik. Sebentar, Izinkan kamu saya tadi sudah 30 mengakui detik. bahwa Muhammad itu Rob nggak? Kalau secara definisi, ya, dia bisa juga dipanggil Tuhan. Bukan Tuhan. Rob. Tidak. Nah, tidak ini ada yang kebahan diterjemahkan. huruf hanya di tengah. Dia Iya, sebagai Rob secara juga nggak? definisi, Dia secara sebagai Rob juga definisi, nggak? Bisa juga, iya. Oke, dia sebagai Rob. Iya. Oke, berarti Yesus juga bisa dipanggil berarti Rob. benar Adam tidak? juga bisa dipanggil Rob. Abraham juga Berarti bisa benar dipanggil Rob. tidak? Semua bisa dipanggil Rob. Berarti benar tidak bahwasanya Muhammad itu Iya, adalah Nabi Robnya Muhammad itu umat adalah Islam? Rob. Betul. Betul. Iya, Nabi Muhammad itu adalah Rob. Oke, ya. Jadi Rob, ya, tapi pernyataan bukan Tuhan. pernyataan Tasik Tapi bukan Ngaji. Tuhan. Rob Pernyataan itu, Rob pernyataan itu Tasik Ngaji. artinya Oke, Tuhan. sebentar. Kenapa kamu? Kesimpulan. Kesimpulan. Gantian, Dis. Kesimpulan ini. Ini kesimpulan. Kesimpulan. Ya gantian, Dis. Gantian, Oke. Dis. Gantian. Jangan dulu sebentar. Ini kesimpulan. Kesimpulan. Kau kan udah dapat Dengar, ini poinnya. kesimpulan. Ini kesimpulan. Ya. Allah Kau kan udah adalah dapat Rob. poinnya. Kau udah dapat Allah adalah Rob, gantian betul. dong, Dek. Gantian Allah adalah Rob, dong, betul. Gantian. Hah? Allah adalah Rob, betul. Allah itu Rabbul. Oke, Muhammad adalah Rob, betul. Ya. Nabi Muhammad Rob bisa juga. Oke, Dia- sekarang dia berapa gelarnya Robnya? Tuhan. Berapa Ah. Robnya umat Islam? Ya. Adam, Yesus Berapa yang Robnya bertuhankan umat Islam? juga bisa dikatakan Rob. Ya, Sayyid. ada kemana-mana. Ya. Berapa Robnya umat Islam? Udah gantian lah. Berapa gantian, Robnya umat gantian, Islam? gantian. Berapa Robnya? Gantian ya. Nah, gantian. aduh. Oh, Rob banyak. Rob banyak. Kalau Tuhan banyak. Oh, Robnya Tuhan orang Islam Idris. banyak. Tuhan banyak. Robnya orang Islam banyak, saudara. Kalau Tuhan Udah, banyak. kau di parkiran Tuhan dulu. Raja. Nanti naik lagi. Kalau di parkiran sini lagi. Kau nggak konsentrasi pun kau jupir. Ya kan? Jadi teman-teman ya, kalau kamu Islam kamu cuman unyu-unyu, nggak tahu apa-apa, mending kau nonton di bawah ya. Ini khusus Islam yang belajar. Ya, ayo silakan. Tiap hari kalian Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti berapa Tuhan? Balik deh. Muhammad Rob nggak? Allah Rob nggak? Berarti berapa Rob? Mungkin. Fikri Hidayat. Oke, kita kasih naik Muslim. Ini saya kasih Muslim ya, yang ustadz kita kasih naik nih ya. Halo, selamat pagi, Ustadz Fikri Hidayat. Pagi. Ya, silakan Ustadz Fikri, nyalakan kamera Anda. Halo, Ustadz Fikri, silakan diterima layar di layar. Gelap. Jangan digelap-gelapan, Pak Ustadz. Oke, mantap. Oke, seperti ini. Selamat pagi, Bang Fikri Hidayat. Pagi. Oke, Bang Fikri sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Baru masuk. Oke, jadi begini Bang Fikri. Bang Fikri tahu tidak ini yang di belakang saya ini siapa? Oh, enggak tahu. Nah, ini pemilik channel YouTube Tasik Ngaji. Ini subscribersnya itu udah hampir 1 juta. Ini udah ibarat kata udah dapat silver button udah di atasnya ini. Ya. Nah, dia ini seorang YouTuber Muslim dan dia ini seorang pakar agama Islam. Nah, dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Apakah dia termasuk orang yang sesat ketika dia mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam?
Enggak juga. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Muhammad itu pemimpin, panutan. Robnya umat Islam nggak Muhammad itu? Sulit. Pemimpin. Iya, dia Rob. Karena Tidak, di sini kalau Robnya dia umat Rob, Islam kan, tidak dia. Dia Robnya umat Islam, Rabbul betul atau Alamin, tidak? Bukan Muhammad. Oke, baik. Nampaknya dia kena sinyal, teman-teman. Tidak. Kita taruh di bawah karena sakit nanti kepala kita ngomong kayak gitu. Ya, teman-teman, pastikan kalau teman-teman naik ya, pastikan teman-teman sinyal Anda penuh ya. Kalau sinyal Anda langsung Anda pura-pura tulalit, pura-pura gila gitu, Anda jangan naik ke sini ya. Pura-pura nggak denger lah, pura-pura budek begitu jangan ya. Ayo, ini kita bahas terus ini. Ya. Kita kasih naik ada Mat Sekem. Oke, Mat Sekem. Ya, sekali lagi teman-teman, jikalau Abdul Somad dia berani diskusi dengan saya buat mulut dia akan mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Ayo silakan. Mat Sekem, silakan nyalakan kamera Anda. Mat Sekem. Oh iya. Ya, silakan Mat Sekem, nyalakan kamera. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Iya, Muslim. Oke, nampaknya kamera terlalu dekat, Bang. Kameranya jangan terlalu dekat. Mungkin Abang bikin 2 kali kah kameranya atau 3 kali? Apa itu? Kamera Abang terlalu dekat. Begini. Oke lah. Nampaknya memang orang Islam agak-agak lemot ininya ya. Oke, nggak apa-apa. Gini, Bang. Bang, dari tadi sudah menyimak atau barusan saja? Ya, sedikit lah. Sudah menyimak. Bagaimana Anda setuju dengan pernyataan Ustadz Tasik Ngaji bahwa Muhammad itu adalah Rob? Jadi maksud Rob itu apa itu? Iya, pokoknya Rob. Dia Rob atau tidak? Enggak, maksudnya kita itu Rob itu apa? Ya nggak tahu. Tapi dia mengatakan Muhammad itu adalah Rob, betul? Tapi kenapa kok kita ajukan ini kok yang dibilangkan Rob kalau kita yang tidak tahu Rob? Baik. Rob itu ya artinya bisa pengatur, pemimpin, ya kan? Tuhan, Tuan yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Itu maksudnya Rob. Ya, Muhammad itu Rob atau tidak? Kalau dibilang pemimpin ya iya. Pemimpin. Ya, berarti dia Rob atau tidak? Kalau dibilang pemimpin ya iyalah pemimpin karena dia pemimpin. Ya, bukan. Apakah Muhammad itu Rob? Kalau antara udah dibawa dulu. Ditanya Muhammad itu pusing kamu. Oke, ya baik. Kita kasih musim yang lain, ya. Pertanyaannya simpel, Muhammad itu Rob atau tidak? Jawab iya atau tidak. Muter aja terus dari tadi. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Endin 776. Iya, selamat pagi Endin. Ya, apakah apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Silahkan nyalakan kamera Anda. Udah? Baik. Ya, kenapa Kak? Ya, Bang Endin sudah lamakah nonton Edis TV? Oh, saya ngikutin terus. Mantap. Ngikutin terus, saya pantau terus. Ya. Sampai mana Anda? Berarti Anda tentu sudah sering ya mendengar tema ini ya. Dan Anda tentu tahu ya, Ustadz Tasik Ngaji ya yang mencerminkan agama Islam di mana dia menebarkan kebohongan ya, dia berdusta. Karena memang dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, ini sedang diterapkan oleh dia. Nah, dustanya dia itu adalah apa? Dustanya dia itu, dia menuduh saya bahwasanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis.
Padahal itu video karangan dia sendiri. Nah, iya. Itu kerjaan kalian itu orang Islam. Nah, sekarang begini. Saya tidak membahas itu. Ya, saya tidak membahas itu. Karena dia akan kelimpungan itu. Kalau ditanya sama polisi itu videonya dari mana, dia kelimpungan. Nah, sekarang gini. Karena memang ini orang ini yang bikin ini. Ini orang yang bikin ini. Nah, sekarang begini. Bang, dia Tasik Ngaji ini itu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Ya, betul. Apakah Anda setuju? Setuju. Setuju. Coba katakan kepada umat muslim bahwa Muhammad itu adalah Rob. Begini Bang Edis. Sebentar, sebelum ke situ, coba katakan kepada umat muslim, wahai umat muslim, Muhammad itu Rob kita. Coba. Wahai umat muslim, Rob kita Nabi Muhammad, tapi dalam konteks bukan ketuhanan. Begitu. Iya, tapi Muhammad itu Rob kalian kan? Ya Rob, tapi dalam tuh dengar tuh muslim tuh, dengar. Jadi Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Betul, tapi dan Allah juga sebentar. Dan Allah juga adalah Robnya umat Islam, betul? Kalau Allah Rob. Oke. Berarti umat Islam berapa Robnya? Kalau untuk teks konteks satu ditambah satu sama dengan dua. Ini orang Islam nih, kalau ditanya ini nggak bisa ngitung. Satu ditambah. Coba. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Kenapa? Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Betul. Oke, Allah adalah Robnya umat Islam, betul? Betul. Ada berapa Robnya umat Islam? Ada berapa Robnya umat Islam? Kalau disebut Rob 2, cuman yang dua. Oke, jadi nanti kalau abang sudah meninggal di dalam kubur, ditanya oleh malaikat mungkar, malaikat nangkir, man rabbuka, siapa Robmu? Apa jawabannya? Siapa Robmu? Ya Nabi Muhammad. Nah, Muhammad. Berarti kalau ada pertanyaan man rabbuka, jawabannya? Ntar dulu. Nah, bingung kan? Berat saudara. Aduh, debat tuh. Jadi begitu Bang. Maksud saya gini, intinya gini loh Bang, intinya gini. Kalau kalian orang Muslim bertanya kepada kami orang Kristen, wahai orang Kristen, apakah Bapa di surga yang mengutus Yesus itu Tuhan? Iya. Apakah Yesus itu juga Tuhan? Iya. Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Iya. Kenapa kalian mempermasalahkan kami? Sementara kalian, Allah adalah Rob, Muhammad adalah Rob. Gimana? Kalian cuma dua. Oh, kami masih kami. Hadis keliru. Kalau Muhammad itu dalam konteks ketuhanan dia tidak ada. Bang, kita ini jangan pakai terjemahan Bang. Gini loh, gini. Saya kasih tahu Bang ya, saya kasih tahu. Baik Bible, baik Al-Quran, dua-duanya bukan bahasa Indonesia. Setuju? Al-Quran, Bible, ya betul. Dua-duanya bukan bahasa Indonesia. Al-Quran dalam bahasa Arab, ya, Bible perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Jadi kata Tuhan tuh nggak pernah ada di situ, nggak pernah ada. Kata ya. Tuhan di dalam Bible perjanjian baru itu kurios. Bapa ya. Itu kurios. Yesus itu juga kurios. Betul. Nggak masalah itu. Di tempat Anda aja nggak masalah. Rob kalian aja Muhammad Rob. Allah Rob nggak masalah kok. Iya, nah sekarang gini Bang. Sekarang pertanyaan saya kesimpulan nih Bang. Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Jadi Robnya siapa sebenarnya yang meninggal? Robnya orang Kristen atau Robnya orang Islam? Ya memang Muhammad sudah meninggal. Jadi Robnya agama apa yang meninggal? Agama Islam. Iya. Iya, nggak ada salahnya kan? Iya, jadi gak ada masalah. Ketika kalian bilang Yesus kurios, iya, kurios meninggal, nggak apa-apa, bangkit. Nah, kurios kalian, Rob kalian sampai sekarang masih di kuburan.
memang mati di kuburan, tapi ajarannya Bang Edis yang kita selalu mengikuti ajaran orang mati. Iya. Iya, artinya begitu Islam juga itu konteksnya. mengikuti ajarannya orang mati, betul? Enggak, saya enggak setuju. Oke, sekarang saya tanya. Umat Islam itu mengikuti ajarannya Muhammad, betul? Betul. Dan Muhammad sudah meninggal, betul? Ya memang udah meninggal. Artinya agama Islam itu pengikut ajarannya orang mati, betul? Tapi konteksnya enggak begitu Bang Edis. Oh, gimana sih? Oh iya. Tapi konteksnya Bang enggak begitu Bang Edis. Itu kan, Berat ini kan saudara. ajaran. Saya kasih contoh. Saudara-saudara. Saya kasih contoh nih, Bang. Ini menurut Muhammad, Bang. Menurut Muhammad, masuk kamar mandi itu harus pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Betul nggak, Bang? Betul. Ah, itu ajaran Muhammad, betul? Betul. Dan Muhammad sudah mati, betul? Ya, dia sudah meninggal. Berarti Anda sedang melaksanakan ajaran orang mati di kuburan, betul nggak? Yang saya udah bilang konteksnya nggak begitu. Terus gimana konteksnya? Ya, itu kan ajaran. Iya, ajarannya orang mati, betul? Ya, tapi kan orang matinya nggak bisa begitu dong, ajaran. Ya. Gimana sih? Bang, saya Bang, gini. Ya, baik, 13 tahun waktu saya habiskan untuk mempelajari agama Islam, mempelajari agama Kristen, Bang. Tahu nggak, Bang, inti yang saya dapatkan, Bang? Ya, apa tuh? Kalau Abang jadi Islam, Abang itu ngikutin orang yang mati di kuburan. Tapi kalau Abang jadi Kristen, Abang itu mengikuti sosok yang hidup. Makanya Yesus berkata, akulah, dengar, ini saya lagi bicara, biar jangan potong dulu. Yesus berkata, Bang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa yang Yesus katakan? Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Terus? Jadi Bang, kalau Abang mau tahu jalan yang benar, itu ikut Yesus, Bang. Ngapain Anda aja nggak ngelihat Yesus gimana? Oke, Anda sebentar. Ini kita bicara keadilan ya. Ini kita bicara keadilan. Anda mengikut Muhammad? Insya Allah. Anda ngelihat Muhammad? Tapi kan saya. Nah, ini standar ganda ini. Anda bilang kalau Anda nggak lihat Yesus, ngapain Anda ikut Yesus? Sementara Anda nggak lihat Muhammad, Anda ngikutin Muhammad. Ini standar ganda, Bang. Ya. Ajarannya itu kan tertuang di dalam kitab kita masing-masing. Ajaran Muhammad tertuang di dalam kitab Anda. Ajaran Yesus tertuang di dalam kitab kami. Betul? Ya, betul. Nah, ketika Anda mengikuti ajaran yang tertuang dalam kitab itu, sesungguhnya Anda mengikuti ajarannya orang mati di kuburan. Betul tidak? Tapi ya memang ajaran Muhammad udah meninggal ya benar. Iya, Anda itu pengikut ajaran. Anda pengikut Muhammad nggak sih? Iya, pengikut Muhammad. Muhammad sudah mati, betul kan? Ya, memang dia sudah Berarti meninggal. kesimpulannya Anda pengikut orang mati, betul nggak? Ya memang iya. Iya, coba Islam itu pengikut orang mati, coba betul nggak? Kalau disebut Islam pengikut orang mati, konteksnya nggak begitu di. Nah, ini dia yang berat nih. Aduh, berat, Bang. Makanya saya bilang, Bang, gini Bang ya, saya menghabiskan waktu saya habiskan energi saya habiskan waktu saya 13 tahun mendalami. Saya pelajari, Bang. Kesimpulannya cuma itu kok, Bang. Kesimpulannya sederhana. Kalau Abang jadi pengikut Yesus, Bang, ya. Gini, Bang, ini. Kalau Abang, sebentar, ini saya umpamakan. Kalau Abang jadi pengikut Yesus, Abang nggak akan jadi orang tukang lempar-lempar batu. Ini makam, melempar setan, nggak akan, Bang. Tapi kalau Anda jadi pengikut Muhammad, Bang, kalau Anda benar-benar jadi pengikut Muhammad, uang Anda itu Anda pakai untuk pergi ke Arab Saudi. Sampai di sana Anda lempar-lempar batu. Ini makam, ini setan, lempar setan ini pakai batu. Nah, terus Bang, di sana ada batu, Bang. Di sana ada batu namanya Hajar Aswad. Itu Anda cium-ciumin. Itu akibat Anda ngikut Muhammad. Itu baru satu loh. Satu dampak ikut Muhammad. Belum dampak-dampak yang lain. Bisa-bisa Anda minum kencing, Bang. Minum kencing.
Saya bukan omong kosong bang. Saya bisa omong kosong. Saya nggak omong kosong nih bang ya. Nih, ini saya tunjukkan foto-foto orang, foto-foto dampak mengikut Muhammad bang. Nih, ini salah satu dampak ikut Muhammad nih. Ada batu di Arab dicium-cium. Nah ini salah satu dampak ikut Muhammad nih. Nah, masih ada dampak yang lain bang. Enggak cuma satu bang. Bukan satu bang. Dampak mengikut Muhammad nih. Dampak mengikut Muhammad. Nah ini. Nah, ini juga dampak mengikut Muhammad bang. Nih, Saya tahu. minum air kencing onta. Minum kencingnya hewan. Ini bang, makanya bang, sebelum Anda ini kan masih ngikut Muhammad tuh masih sekedar ini, belum betul-betul menjadi pengikut Muhammad. Anda saya tahu. Anda saya tahu. Bang, kalau Anda jadi pengikut Muhammad, Anda udah berangkat ke Arab, bang. Nah, gitu juga. Pengikut Muhammad itu kan di dunia kan nggak mesti jadi orang Arab. Bang, Gitu. bukan jadi orang Arab, bang. Anda kalau betul-betul jadi pengikut Muhammad, nanti Anda kalau sakit minum air kencing hewan. Iya, terus? Tapi kalau Anda, bang, tapi kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Anda tidak akan minum air kencing hewan. Anda tidak akan membelanjakan uang Anda untuk main-mainan lempar-lempar batu, bang. Saya tahu maksud Anda, saya tahu maksud Anda. Saya tahu. Lo di Arab, bang, tahu lempar jumroh nggak? Tahu. Nah, lempar jumroh itu ada batu, pilar begitu, dilempar, itu katanya rumah setan bang. Makin dilempar makin gede. Sekarang pilarnya udah gede bang, tambah besar, malah udah jadi 2 lagi, 3 bahkan. Bukannya dilempar malah makin besar bang, rumah setannya sekarang. Dibangun Arab Saudi biar orang-orang ini main lempar-lemparan batu. Gitu bang. Buya Sakur, seorang ulama Islam, cendekiawan Islam, pemikir Islam dari Jawa Barat. Beliau berkata, kita jujur-jujur ajalah. Ritual haji ini, kata Buya Sakur, ritual haji ini kata dia itu kayak mainan anak. Camping-campingan, lempar-lemparan batu. Ya kan? Bayar bang, bayar. Fulus, itu mendatangkan fulus yang besar bagi Arab Saudi. Anda mau lempar batu, Anda kasih ada batu banyak, gitu. Bahkan ada seorang pemuda Muslim, dia juga cendekiawan Muslim, namanya Abu Marlon. Dia juga seorang pemikir muda Muslim. Dia bilang begini, dulu saya berangkat ke Arab Saudi, dulu saya umroh, kata dia. Nah, dia waktu itu sholat di satu tempat, dia bilang begini, kalau sholat di sini kamu tidak dapat pahala, katanya. Kalau sholat di sebelah sana, kamu nanti mendapat pahala 1000 pahala. Nah, itu tahun yang waktu dia datang. Tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya dia datang lagi. Ya kan? Beberapa tahun berikutnya dia datang lagi, dia sholat di tempat yang agak jauh. Dia bilang, oh sekarang kalau sholat di sini sudah dapat 1000. Karena apa? Karena kompleksnya sudah diperluas. Jadi kata Abu Marlon, ternyata yang bikin pahala itu orang Arab Saudi. Itu ketawa-ketawa dia bilang begitu di pengajiannya bang. Saya mengajak supaya kita ini cerdas. Bangsa kita ini saya didik supaya cerdas. Begitu loh bang. Ya terus? Karena di dalam Bible apa dikatakan bang? Di dalam Bible ya, ada perempuan Samaria yang pernah bertanya kepada Yesus di dalam Bible. Dikatakan tempat berdoa itu tempat menyembah itu di Gunung Gerizim, kata orang Samaria. Kemudian kata orang-orang Yahudi, tempat menyembah itu di Yerusalem. Ya kan? Lalu apa kata Yesus? Akan tiba masanya ya, orang itu tidak akan menyembah lagi di Gunung Gerizim maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang benar akan menyembah dengan roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Itu menurut Anda, Edis. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah datang kepada Tuhan, apakah datang kepada Dia yang hidup perlu ditentukan tempatnya di mana? Maksudnya daerah mana gitu. Kalau daerah sini maka begini, kalau daerah situ maka begitu.
Kalau umat Islam, ya kalau apa namanya, kalau udah cukup uangnya atau kehidupannya udah cukup, boleh dia ke Mekah, kan gitu. Bang, Ke Arab berarti, coba kan? Bang. Ya. Jikalau misalnya abang punya uang nih, naik haji sekarang 40 juta ya kan? Sekitar itu ya. Gimana? Ya. Itu pun ngantrinya berapa, bisa sampai 10-20 tahun, kecuali tambah fulus, bisa lewat jalur VIP. Betul kan? Iya. Kalau jalur VIP bisa Anda langsung naik haji tahun depan bisa. Ah, ini mantap yang saya bilang nih. Wah, mantap. Gini. Kalau Anda punya uang 40 juta. Ya. Kemudian tetangga Anda banyak yang orang kesusahan, yang perlu dibantu. Lebih baik mana Bang? Lebih baik Anda menolong tetangga-tetangga Anda yang membutuhkan, atau lebih baik Anda naik haji, main lempar-lempar batu, main cium-cium batu di sana? Kalau saya menolong juga, naik haji juga. Iya, misalnya uang Anda cuma 40 juta. Pilih salah satu, mana yang Anda perlu, mana yang Anda ini kan? Kalau dipilih, berarti saya nggak naik jadi haji, umroh aja, kan bisa kebagi dua tuh. Nah, ya. Oke lah. Tapi intinya begini ya Bang ya. Saya ingin berpesan kepada Abang. Ya. Betul. Kalau Anda menjadi Islam, Anda itu mengikuti orang yang mati di kuburan. Betul? Emang Muhammad udah mati, Nah, udah meninggal. sedangkan kalau Anda menjadi Kristen, Anda mengikuti Yesus yang hidup. Yesus juga udah mati, di situ yang disalib siapa? Ya, karena Yesus bangkit. Di dalam iman Kristen, Yesus itu bangkit, Bang. Dan untuk Ya, itu menurut itulah keimanan Anda. Dan untuk Ya. itulah murid-murid itu datang ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan kebangkitan Yesus itu. Tuh. Iya. Keyakinan Anda ya, bukan menurut keyakinan saya. Loh, ini kan kita berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam literatur Islam dan apa yang tertulis dalam literatur Kristen. Betul? Di dalam literatur Kristen, ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, apa yang Yesus katakan kepada murid-murid? Kalian adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Yesus memberitakan, menyuruh murid-muridnya itu, mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan itu. Ya kan? Karena apa? Karena kebangkitan Yesus itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Makanya Bang, sebenarnya Bang, Kristen itu memberitakan kebangkitan, memberitakan Yesus yang hidup. Sementara agama Islam itu memberitakan orang mati di kuburan, namanya Muhammad. Kalau Matius 23 gimana, Dis? Gimana Bang ini? Aduh, tidak nyambung juga. Anda sudah mengiyakan ya Bang ya? Ya udah. Kenapa? Seperti itu. Artinya itu aja Bang pesan saya kepada Anda. Mungkin sekarang ini Abang masih berkeras hati, ya kan? Abang ini mungkin sekarang ya masih belum bisa menerima karena pipis onta nggak dibahas. Ya udah sering Bang kita bahas. Tema kita hari ini nih. Udah sering kita bahas Bang. Udah sering kita bahas. Makanya saya bilang Bang, kalau Anda jadi pengikut Muhammad, bentar lagi Anda minum kencing onta. Itu nggak dibahas itu. Nggak dibahas. Tapi Anda setuju kan itu dengan minum kencing onta itu? Kalau kan di situ kan ada anjurannya, di situ untuk mengobati orang sakit di situ. Iya, kalau Anda sakit harusnya minum kencing onta kan? Waktu zaman dulu emang harusnya minum kencing onta, kan medis sekarang dulu belum ada, Dis. Berarti ajaran Muhammad tidak relevan lagi. Tidak relevan gimana? Kenapa nggak Abang bilang itu zaman dulu? Contoh. Muhammad misalnya, contoh. Muhammad dulu berkata, ya kan? Kalau misalnya ini berwudu, betul? Kenapa nggak Abang bilang itu kan zaman dulu gitu? Bilang aja itu kan zaman dulu gitu. Maksudnya begini, dulu kan medis itu kan belum ada, Dis. Yang ada itu dulu
secara apa itu namanya, bisa disebut keajaiban. Muhammad kan itu manusia yang diutus dari Allah itu, Dis. Jadi ya intinya begini Bang, intinya Anda selama jadi orang Islam pastilah nanti Anda melakukan apa yang diajarkan oleh Muhammad. ya. Dan ketika Anda melakukan ajaran Muhammad, kalau Anda sakit, Anda minum air kencing onta, betul? Iya, betul. Iya, seperti itu. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bang. Sama-sama, terima kasih. Oke ya, seperti itulah teman-teman ya. Itu, seperti itu. Nah, kepada Tasik Ngaji ya, saya tahu kamu lagi ngintip-ngintip. Kalau kamu memang punya nyali, ayo diskusi dengan saya. Ya. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu bisa disebut sebagai Rabb. Apalagi? Makanya saya bilang nih, belum debat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad itu adalah Rabb, ya. Habis ini dia udah kalang kabut nih gelagapan klarifikasi. Iya. Tapi sayang tidak menolong. Ya, teman-teman ya. Silakan, yuk. Tasik Ngaji, saya tahu kamu ngintip-ngintip. Kenapa kamu tidak mengajukan permintaan naik, Tasik Ngaji? Beraninya cuman ngomong di belakang. Ya, Tasik Ngaji ini teman-teman ya, ini adalah contoh orang Islam yang menerapkan ajaran agama Islam. Nah, salah satu ajaran agama Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Nah, Tasik Ngaji, apa dustanya Tasik Ngaji ini? Dustanya apa? Dia mengatakan bahwa saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Padahal saya tidak pernah mengupload itu. Yang ngupload itu adalah dia sendiri ini. Ya kan? Entah dia bikin akun saya yang palsu, pokoknya yang jelas suatu akun yang dia sendiri, dia ini diduga kuat ini buatan dia sendiri. Ya, mana berani dia tunjukkan berandanya itu, nggak berani. Nih teman-teman, nih pesan saya nih teman-teman ya. Nih ya, saya nggak tahu ya apa orang Islam nih. Saya nggak mau bilang orang Islam tuh semuanya botol. Saya nggak mau bilang begitu ya. Tapi banyak yang botol. Kenapa? Gini, membuat satu akun di TikTok ini itu begitu gampangnya. Kalau nggak dilihat berandanya loh. Jangan lihat berandanya. Ya, kalau Anda lihat berandanya ketahuan itu akun odong-odong, ketahuan. Lihat berandanya, lihat profilnya. Terima kasih. Nih teman-teman kan banyak yang nonton nih. Coba Anda bikin akun palsunya ini, Tasik Ngaji, terus ngupload Abdul Somad dibaptis. Nah, udah jadi. Tasik Ngaji memfitnah Abdul Somad dibaptis. Gampang bikin kayak gitu, gampang. Gitu loh. Tapi lihat berandanya. Dia kan gak berani memperlihatkan berandanya. Dia gak berani. Coba kalau teman-teman ketemu akun di TikTok, tulisannya Prabowo, misalnya akunnya. Tapi uploadannya itu misalnya taruhlah uploadannya itu uploadan nggak jelas gitu. Taruhlah misalnya uploadannya taruhlah video nggak ini video porn ya, misalnya video porno begitu. Terus nama akunnya Prabowo. Pasti Anda lihat ini akun palsu ini, coba lihat mampir ke berandanya. Nah, akun palsu. Pasti tahu orang. Karena tidak mungkin seorang Prabowo kayak begitu, nggak mungkin. Pasti cek profilnya. Wah, ini akun odong-odong ini. Akun Prabowo-Prabowoan. Nah, dia tahu itu bukan akun saya, dia tahu. Dia tahu dengan pasti itu bukan akun saya. Akun Edis TV palsu, dia tahu. Makanya dia nggak berani nunjukkan berandanya. Nah ini, kerjaan orang Islam. Makanya kalian orang Islam sudah saya bilang,
Kalian jangan ngomong doang, datang ke Mabes Polri. Udah disuruh ke Mabes Polri kok. Kalian datang ke Mabes Polri, bilang, cari itu akunnya ini karangannya orang ini loh, ini yang bikin itu. Ya. Nah, tapi teman-teman, poin pentingnya bukan di situ. Poin pentingnya adalah bahwa dia sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Udah. Apalagi? Belum berdebat sudah kira, udah keok. Ya. Nih, bagaimana siapa namanya Tasik Ngaji mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah Rob. Nih ya, teman-teman sekalian ya. Nih, Tasik Ngaji belum debat dengan Edis TV, Tasik Ngaji ini sudah mengakui Muhammad adalah Rob. Dia dengar. Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Karena Nabi Muhammad itu mengatur, mengurus dan sebagainya. Jadi Muhammad itu adalah Rob. Muhammad itu adalah Rob. Padahal kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa, Robba yurabbi artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rob. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini yang ngomong. Belum debat sama saya, dia sudah ngaku. Jadi kurang gimana lagi? Seandainya Abdul Somad dia berani debat dengan saya, Abdul Somad akan mengucapkan kalimat yang sama, bahwasanya Muhammad itu adalah Rob. Ya, itu bukan 1-2 orang Islam, teman-teman, bukan 1-2 yang mengakui itu, bukan 1-2. Orang Islam yang mengakui Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, itu bukan orang Islam yang sembarangan, tapi orang Islam yang belajar agama Islam. Contohnya adalah petinggi APII ini. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Nah, percayalah Muhammad itu Rob kalian. Ya, silakan. Ini siapa lagi? Udah tidak terbantahkan ya. Sudah tidak terbantahkan, teman-teman ya. Itu ya, kalian sudah menjadi saksi bahwasanya Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Itu teman-teman sekalian. Oke, kita kasih naik ada saudara Pangeran. Ya, Pangeran. Selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera, Pangeran. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Silakan. Bang Edis. Saya mau bertanya sedikit tentang kita, Bang Edis. Temanya ini. Temanya. Oke, temanya itu. Kalau memang Nabi Muhammad adalah Rob, apa urusan dengan dirimu? Urusannya adalah ini. Dengar, ini urusannya begini. Ketika kalian bertanya kepada kami bahwa Bapa itu adalah kurios Tuhan, Yesus itu adalah kurios Tuhan, kenapa kalian permasalahkan? Padahal Allah adalah Rob, Muhammad adalah Rob. Tuhan kalian saja 2. Sekarang ini, sebentar. Muhammad itu Rob atau tidak? Memang dia Rob. Oke, Dia Allah Rob atau tidak? Kebenaran. Allah adalah Rob atau tidak? Ya, Allah ya Rob. Oke, berarti Rob kalian ada 2, betul? Ya cocok nih. 2. Dia pasti situ. Ya sudah. Daripada itu yang Oke, Rob kalian sebentar. Rob kalian satunya sudah mati, betul nggak? Dia mati. Nah, Robnya agama siapa yang mati? Rob Nabi Muhammad. Iya, berarti agama Islam lah yang sesungguhnya punya Rob yang mati, betul?
Betul. Nih, ya apalah. Nah, terus apa ini apa ada urusannya sama kita? Urusan Jadi, saya adalah ketika ada saudara-saudara, sebentar. Ketika ada saudara-saudara Kristen saya yang ditanya oleh pendebat-pendebat Muslim, ya, kamu bagaimana kamu ini? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Tuhanmu 3. Dibalikin ke kalian, Rob kalian aja 2 kok. Nekat yang nyata. Masih mending, dengar. Masih mending kami tidak punya Tuhan yang di kuburan. Bangkit. Nah, kalian punya Rob sampai sekarang masih di kuburan. ini saya sudah bicara sama kita. Ya, begitu ya Pangeran ya. Saya tunggu kau bisa malam ya, sebentar malam kok. Apa? Saya tunggu kita sebentar malam, baru kau tahu. Sebentar tuh, malam. Oke lah, mudah-mudahan nanti malam kita siaran lagi, oke? Ya, apa ini? Oke. Terima kasih Bang Pangeran, kuturunkan ya. Oke, siap. Oke. Bismil abi wal ibni warohil kudus al ilahul wahid. Ya teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan sebuah diskusi yang luar biasa ya. Bagaimana Edis ya menjawab para kaum-kaum polemikus. Mereka mengklaim bahwa mereka percaya Injil, tapi ketika ditanya Injil yang mana, kebingungan saudara ya. Tidak tahu apa yang harus mereka katakan ya. Bingung dari apa yang mereka jawab ya. Mereka bingung sendiri untuk mempertanggungjawabkan argumentasinya. Jadi teman-teman, di sini kita melihat ya bahwa apa? Bahwa mereka ini hanya modal klaim doang gitu. Nah, mereka hanya modal ini loh yang aku percaya gitu. Tapi mereka tidak pernah menunjukkan alasan mereka mempercayai itu dan bukti-buktinya gitu. Makanya klaim saja, tapi tidak pernah menunjukkan bukti. Nah ini teman-teman ya, kalau sudah seperti ini kan ya kita pun juga kalau mau seperti itu bisa-bisa aja, tinggal kita bilang aku percaya ini karena ini gitu. Mereka ini suka sekali mengklaim yang bukan punya mereka. Jadi gini, iman mereka itu teman-teman tergantung pada seberapa kuat nyali mereka untuk memutarbalikkan fakta gitu ya. Misalkan iman mereka itu tidak akan pernah bisa kuat ya kalau mereka tidak memutarbalikkan fakta tentang Alkitab. Iman mereka itu tidak akan pernah mampu berdiri tegak, berdiri kokoh kalau mereka tidak memutarbalikkan kebenaran dalam kitab suci gitu. Jadi kebenaran dalam kitab suci, dalam Alkitab kita ini menjadi patokan bagi mereka, menjadi dasar bagi mereka untuk kemudian menjadikan iman mereka sebagai iman yang bagus, iman yang benar, iman yang kuat gitu ya. Jadi tergantung bagaimana iman Kristen itu ditafsirkan begitu rupa, kebenaran itu tergantung di situ bagi mereka. Ini sungguh-sungguh lucu teman-teman ya. Ya, jadi kita ini sebenarnya hanya perlu bertanya kepada mereka. Mereka percaya diri nggak dengan iman mereka? Mereka yakin nggak bahwa iman mereka lah yang paling benar? Ya, kita harus tanya itu dulu sama mereka. Karena yang saya lihat hari-hari ini mereka itu kayak nggak yakin dengan iman mereka sendiri ya. Mereka hanya modal percaya saja, tapi ketika ditanya hal-hal yang fundamental mereka kebingungan menjawab, bahkan mencari alasan. Lihatlah si orang pertama tadi yang diajak diskusi sama Edis itu, namanya Yesus Abdullah. Terus dia suruh lagi buka dari kitab Matius, ditanya percaya Injil nggak? Saya percaya, termasuk Quran dan lain sebagainya katanya. Lalu di Injil yang mana yang kamu percayai? Dia kebingungan, yang penting Injil katanya. Bah, tapi yang penting Injil, tapi dia maunya bukannya kitab Matius. Ini kan gini lah teman-teman ya. Kamu misalkan gini, aku
menjelekkan orang lain, ya jelekkan dia, tapi ketika saya menjelekkan dia, di saat yang sama saya membuktikan bahwa saya benar gitu. Kan kebenaran itu kan nggak perlu seperti itu teman-teman ya. Kalau memang benar, mau bagaimanapun orang lain menjelekkan kita ya, berusaha untuk mencari hal-hal yang kita tetap benar. Nggak perlu kita berupaya untuk defense atau nggak berupaya untuk mencari kesalahan orang lain. Kitab sucinya sudah tidak benar misalkan, kitab sucinya sudah tidak sesuai dengan ini aturan dan lain sebagainya, lalu kita pakai itu untuk kemudian membenarkan diri kita. Apakah dengan memuji iman orang lain membuat iman kita menjadi tidak benar lagi? Ini kan sebuah pertanyaannya. Mereka mampu nggak memuji iman orang lain? Ya, mereka mampu nggak melakukan hal itu? Ya, jadi mereka itu tidak bisa memuji iman orang lain untuk kemudian merasa bahwa iman mereka benar juga atau baik gitu ya. Mereka harus menjelekkan iman orang lain ya, lalu kemudian memakai kejelekan iman orang lain itu yang dalam isi kepala mereka yang benar gitu ya, lalu kemudian membenarkan iman mereka. Nah, inilah yang seringkali terjadi dengan mereka. Tugas kita apa di sini? Ya kita mendoakan mereka, kita menyampaikan kebenaran kepada mereka. Mereka dengar atau tidak itu urusan mereka. Mereka percaya atau tidak itu urusan mereka. Tugas kita, kewajiban kita ya menyampaikan kebenaran. Mereka percaya atau tidak bukan tanggung jawab kita ya. Dan begitu juga ketika kita berkomentar di media sosial berkaitan dengan mereka, ya tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Mereka percaya atau tidak bukan tanggung jawab kita lagi. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat buat kita dan membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan ya. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.